Manfaat keempat adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Seperti itu. Kita minum dulu ya sirupnya sebelum ini melanjut. Semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Inem di Merauke. Kali ini seperti yang kalian baca di judul dan lihat di thumbnail, Inem mau bagikan resep sirup legend ala toko Sentosa Merauke. Orang Merauke mana suaranya? Enak ya. Jadi Inem itu bikin sirup koko pandan pakai buah naga ya. Jadi sirup koko pandannya pakai kelapa asli, pakai daun pandan asli, dan pakai gula asli. Nah, sebagai pewarna merah, Inem pakai buah naga. Ya betul, buah naga hasil panen kan. Inem panen banyak sekali buah naganya. Jadi ternyata sirup yang Inem bikin ini rasanya identik dengan sirup legendnya toko Sentosa ya. Makanya Inem mau bagikan resepnya ya. Siapa tahu teman-teman mau bikin sendiri di rumah. Seperti itu. Oke. Tapi sebelum Inem bagikan resepnya, Inem mohon bantuan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Inem ya. Terima kasih. Orang Merauke pasti kenal dengan sirup legendnya toko Sentosa ya. Jadi Inem tuh tanya sama omanya asisten bayi. Kata beliau, zaman beliau sekolah tahun 70-an akhir sampai tahun 80-an awal, itu tuh mereka sudah kenal dengan sirup legendnya toko Sentosa. Jadi Inem Curigation memang sirup ini sirup legenda sekali. Jadi mungkin sudah dari generasi 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, dan 2000-an pasti tidak asing dengan sirup yang satu ini ya. Oke, kenapa Inem cuma kasih batas sampai generasi 2000-an dan kids zaman now Inem Inem anggap mereka mungkin kurang tahu ya. Tapi pasti mereka tahu kalau misalnya dari mamanya, dari orang tuanya, atau dari kakek neneknya yang orang asli Merauke, orang lama di Merauke, pasti mereka tahu ya. Kenapa sampai, terus tadi kembali, kenapa Inem cuma bilang sampai generasi 2000-an, terus tidak singgung kids zaman now. Nah, karena pas generasi 2000-an, itu tuh kami kebanyakan masih generasi jalan kaki ya. Zaman Inem sekolah dulu waktu masih SMA tahun 2003 sampai 2006, kami adalah anak-anak jalan kaki, kemana-mana jalan kaki, perjuangan jalan kaki, terus sambil menikmati ini sirup buah naga. Sampai kalau jalan kaki sambil bercengkrama dengan sahabat-sahabat, tertawa, bercanda, terus tiba-tiba ada cowok ganteng lewat, terus salah fokus dan masuklah kaki ke dalam selokan. Seperti itu ya. Jadi sakitnya itu tidak seberapa, malunya itu loh teman-teman. Pasti kan teman-teman juga begitu ya. Kalau kita mengalami insiden di muka umum, sakitnya tuh tidak seberapa, malunya itu loh. Oke. Jadi kembali ke laptop. Jadi sirup legend ini sungguh jadi minuman khas lah orang Merauke, karena sirupnya tuh beda, sirup homemade, dan rasanya tuh enak sekali dan sangat menyegarkan, terus sangat dirindukan ya teman-teman. Jadi kali ini Inem mau bagi resep ala toko Sentosa ya. Ini pun Inem sebenarnya tidak tahu resep aslinya karena itu kan rahasia perusahaan ya. Cuman ketika Inem bikin sirup koko pandan buah naga, yang dimana sirupnya itu pakai gula asli, daun pandan asli, terus air kelapa asli, dan pakai pewarna dari buah naga asli, ternyata rasanya tuh identik ya menurut lidah Inem. Rasanya tuh identik dengan sirup legendnya toko Sentosa ya, begitu ya teman-teman. Jadi Inem tidak mencuri resepnya, seperti itu.
Cuman karena rasanya mirip, makanya Inem bilang ala toko Sentosa Merauke ya, begitu ya teman-teman. Nah, terus kalian kan tahu ya, Inem tuh panen buah naga dari kebun sendiri. Jadi buah naga yang banyak-banyak itu akhirnya sisa sebegini. Teman-teman tahu tidak sih apa manfaat buah naga bagi kesehatan? Jadi Inem contek 10 manfaat buah naga bagi kesehatan yang ditulis oleh Dr. Alberta Jesslyn Gunardi ya, yang Inem contek dari klinikdokter.com. Jadi buah naga itu ternyata dia kaya kandungan cairan. Yang pertama, kaya kandungan cairan. Jadi kita bebas dari dehidrasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dia itu sumber zat besi. Buah naga ini mungkin dia karena warnanya yang Inem juga tidak tahu. Jadi dia sama seperti bayam merah ya. Orang bilang kalau mengkonsumsi bayam merah dengan mungkin tambah buah naga merah ini bisa meningkatkan kandungan zat besi sehingga hemoglobinnya pun banyak. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kita mengkonsumsi buah naga, pasti kita jauh dari penyakit anemia. Setelah itu, ternyata buah naga ini baik untuk tumbuh kembang dan mendukung kecerdasan si kecil ya, begitu ya teman-teman. Terus teman-teman, yang ketiga, ternyata buah naga ini sumber vitamin C. Dan faktanya buah naga itu 3 kali lipat ya kandungan vitamin C-nya dibandingkan dengan wortel. Manfaat keempat adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Seperti itu. Kita minum dulu ya sirupnya sebelum ini melanjut. Yang kelima, ternyata buah naga ini tinggi serat. Jadi buat teman-teman yang diet nih, bagus sekali kalau mengonsumsi buah naga ya. Yang keenam, melawan diabetes. Yang ketujuh, jadi buah naga merah ini dia mengatasi penuaan. Jadi anti penuaan ya, jadi anti aging. Dan ternyata yang kedelapan, buah naga ini dia mengurangi jerawat. Ini minum dulu ya. Yang kesembilan, ternyata buah naga ini menjaga kesehatan pencernaan. Jadi buah naga tuh mengandung prebiotik yang merupakan sumber makanan bakteri baik yang ada di usus ya teman-teman. Khususnya untuk bakteri Lactobacilli dan Bifidobacteria. Jadi kedua bakteri ini bermanfaat untuk membunuh virus dan bakteri penyebab timbulnya penyakit. Jadi apabila kita mengonsumsi buah naga, berarti kita mengonsumsi prebiotik yang dapat menjaga keseimbangan bakteri baik dan jahat di usus. Jadi cintai ususmu, makan buah naga tiap hari. Maaf ya suaranya jelek. Dan yang terakhir, buah naga ini rendah kolesterol. Seperti itu ya. Jadi itu tadi adalah 10 manfaat buah naga bagi kesehatan. Oke teman-teman, sekarang ini membagikan resep sirupnya ya. Kalian sudah tunggu dari tadi. Nah, silakan lihat videonya ya. Oke, sudah kan? Nah, itu resep sirup buah naga yang Inem sudah bagikan. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton videonya Inem. Inem harap apa yang Inem bagikan bisa teman-teman
bikin sendiri ya di rumah ya. Setidaknya ketika kalian membuat resep itu adalah bukti cinta kalian kepada keluarga di rumah. Seperti yang Inem selalu bilang ulang-ulang, bukti cinta kita kepada keluarga adalah dengan memberikan makanan dan minuman tanpa pengawet, yang tanpa pemanis buatan, yang tanpa pewarna buatan, dan tanpa perasa-perasa sintetis ya. Jadi benar-benar menggunakan buah-buah atau sayuran asli ya teman-teman. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya Inem dan sampai jumpa.